Dampak fenomena El Niño, 3 daerah di Jawa Timur masuk dalam peta merah atau berpotensi sangat rawan mengalami kekeringan. Petani menyebut hasil panen gabah berkurang karena padi tidak tumbuh dengan sempurna. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur mengklaim stok beras pada Agustus tahun ini masih surplus. 3 daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Trenggalek, masuk dalam peta merah atau berpotensi sangat rawan lahan sawah mengalami kekeringan. Hal ini merupakan dampak dari fenomena El Niño. Di Lamongan, 25 hektar dari luas tanam 145.000 hektar mengalami gagal panen karena kekeringan. Di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, sawah sudah mengalami kekeringan sejak awal Juli. Para petani telah berupaya melakukan pengeboran dengan kedalaman 80 hingga 90 meter, namun air tak keluar sama sekali. Yang pertama, kekeringan terjadi ketika di bulan Juli awal. Nah, musim tanam para petani itu dimulai di bulan Juni. Sehingga padi umur 1 bulan itu sudah tidak dapat air. Terus ambil air dari waduk atau rawa itu sudah habis. Sehingga sampai sekarang ini banyak tanah-tanah petani atau padi-padi petani yang gagal panen atau busuk. Hasil panen gabah di desa ini pun berkurang karena padi tidak bisa tumbuh sempurna. Sejumlah petani bahkan mengalami kerugian karena gagal panen. Mereka berharap agar dilakukan normalisasi waduk atau rawa dan saluran irigasi sehingga masih ada persediaan air saat musim kemarau. Karena mengalami kekeringan, tanaman padi tidak bisa tumbuh sempurna. Seperti ini. Jadi, dalam satu petak sawah berukuran 2.800 sampai 3.000 meter persegi hanya menghasilkan 2 sampai 3 kuintal gabah dari hasil normal sekitar 2 ton gabah. Nah, sementara bagi sawah yang mengalami puso atau gagal panen, para petani mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah untuk biaya perawatan untuk satu petak sawah berukuran 2.800 sampai 3.000 meter persegi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mengatakan fenomena El Niño sudah masuk kategori moderate pada Agustus hingga akhir tahun 2023. Hal ini membuat jumlah curah hujan menurun. Sementara efek El Niño bergantung pada kondisi geografis masing-masing daerah, seperti kekeringan lahan, kebakaran hutan, atau hanya peningkatan suhu udara. Pertemuan antara suhu panas dan dingin di Samudra Atlantik tersebut menyebabkan adanya perbedaan nilai yang mengakibatkan untuk di wilayah Asia itu menjadi massa uap airnya itu sedikit karena massa uap airnya tertarik ke wilayah Pasifik ya Pak ya, seperti itu kondisinya, sehingga hal ini menyebabkan kondisi pada saat musim kemarau di wilayah Indonesia akan cenderung lebih kering. Untuk mengurangi dampak kekeringan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim mengklaim telah mengambil langkah. Kita juga harus punya varietas benih yang padi yang tahan terhadap kekeringan. Itu penting. Salah satunya Cakrabuana, Pajajaran, dan kelas Impago. Impago 5 sampai 15 kalau tidak salah itu. Kemudian juga kita antisipasi terhadap serangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Biasanya sih kalau kekeringan itu tikusnya juga agak lumayan, terutama di daerah-daerah aliran sungai. Lamongan termasuk aliran sungai Bengawan Solo itu. Meski mengalami kekeringan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim memperkirakan ketersediaan beras di bulan Agustus ini mencapai 4,2 juta ton. Dengan kebutuhan beras sekitar 382.000 ton, stok beras masih surplus sekitar 3,8 juta ton. Kansa Tamarindora, Didin Iswandani, Jawa Timur.